Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Nur Balkis. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai serangan keamanan sistem informasi yang salah satu jenisnya adalah cross scripting attack atau cross site scripting. Sebelumnya saya berterima kasih banyak kepada Bapak Andrinata selaku dosen keamanan sistem informasi yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk membawa materi kali ini. Oke teman-teman, sebelum kita masuk ke pembahasan, ada 5 poin penting yang nantinya akan kita bahas. Yang pertama yaitu mengenai apa itu cross scripting attack. Yang kedua, apa jenis-jenis serangan tersebut. Yang ketiga, apa dampak dari serangan tersebut. Yang keempat, apa yang harus kita lakukan untuk menangani serangan tersebut. Yang kelima, nantinya kita akan review jurnal terkait cross scripting attack atau cross site scripting. Oke, kita akan langsung masuk ke materinya. Cross scripting attack atau cross site scripting merupakan salah satu jenis serangan keamanan sistem informasi yang dimana penyerangnya nanti akan menyisipkan skrip berbahaya ke dalam halaman web yang nantinya akan dibuka oleh pengguna lain. Skrip berbahaya ini nantinya akan dieksekusi oleh browser pengguna yang nantinya akan dapat digunakan untuk mencuri informasi yang sensitif, mengubah tampilan web, atau melakukan tindakan yang tidak sah. Serangan tersebut terjadi dikarenakan ada kelemahan pada situs web tersebut dan tidak memvalidasi input pengguna dengan sebenar-benarnya sebelum menampilkan tampilan web tersebut. Oke, poin kedua, ada beberapa jenis serangan cross site scripting. Yang pertama yaitu ada stored. Serangan ini terjadi ketika skrip berbahaya tersebut disisipkan ke dalam server yang nantinya akan diambil alih oleh pengguna lain, dan pada saat itu pengguna lain sedang berada pada halaman yang terinfeksi. Nah, yang kedua itu reflect, yaitu serangan tersebut terjadi ketika skrip disisipkan ke link yang nantinya akan dieksekusi oleh browser pengguna, dan pada saat itu web merespon permintaan tersebut. Yang ketiga itu DOM based. Serangan tersebut terjadi ketika skrip berbahaya tersebut memanipulasi model objek dokumen atau DOM pada web browser atau pengguna browser. Setelah kita membahas mengenai apa itu cross-site scripting dan jenis-jenis dari serangan cross-site scripting, maka kita akan membahas apa dampak-dampak dari serangan cross-site scripting. Yang pertama itu ada pencurian informasi, yaitu memungkinkan penyerang mencuri informasi pribadi atau informasi yang sensitif seperti kata sandi, cookie, ataupun pengguna lainnya. Informasi ini kemudian akan diambil untuk hal-hal yang tidak sah atau melakukan tindakan kriminal lainnya. Yang kedua yaitu manipulasi konten. Memungkinkan penyerang akan memanipulasi tampilan ataupun konten pada situs yang diserang. Hal ini menyebabkan adanya kebingungan atau mengelabui pengguna yang nantinya akan memberikan informasi yang palsu atau mencuri data pribadi. Dan yang ketiga yaitu adalah pembajakan akun pengguna, yaitu memungkinkan penyerang mengambil alih akun yang dicuri yang nantinya akan menyebarkan spam ataupun phishing melalui akun yang dicuri. Dan yang keempat adalah penyebaran malware, yang nantinya memungkinkan penyerang akan menyisipkan skrip berbahaya kepada pengguna yang nantinya akan diarahkan ke situs yang mengandung malware. Malware ini virus ya teman-teman, yang nantinya malware tersebut akan merusak sistem yang kita punya. Nah, berdasarkan dampak-dampak yang saya jelaskan tadi, ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan untuk menangani serangan keamanan sistem informasi tersebut. Yang pertama yaitu melakukan validasi dan sanitasi yang ketat pada input pengguna sebelum masuk ke halaman web, yang nantinya akan melakukan penghapusan atau escaping karakter khusus yang digunakan untuk menyisipkan skrip berbahaya. Yang kedua yaitu encoding output. Saat menampilkan data dari input pengguna, pastikan data yang digunakan sudah menggunakan encoding yang tepat. Yang ketiga yaitu menggunakan keamanan konten, yaitu menerapkan kebijakan keamanan konten, yaitu melihat ataupun memfilter konten-konten yang masuk ke dalam halaman web.
Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu gunakan metode pengendalian akses dan perizinan. Jadi hampir mirip sama yang ketiga tadi, kita harus bisa memfilterisasi konten-konten yang masuk ke halaman web, yaitu dengan membatasi atau melakukan akses dan perizinan. Dengan langkah-langkah yang saya sebutkan tadi, resiko serangan akan dapat dikurangi dan aplikasi web dapat dipertahankan. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan mereview jurnal yang saya ambil kemarin itu di Google Scholar. Judul yang saya ambil itu Peningkatan Keamanan Web Terhadap Serangan Cross-Site Scripting. Nah, ini merupakan jurnal teknologi ya teman-teman, volume 9, dan ada 10 halaman, yaitu dari halaman 52 hingga halaman 61. Nah, tahun terbitnya itu tahun 2008. Penulisnya adalah Herman Tolle, STMT, dan rekan-rekannya. Nah, setelah saya baca dari keseluruhan jurnal ini, saya bisa mengambil permasalahan dari jurnal ini, yaitu bagaimana mencegah serangan cross-site scripting pada aplikasi Aura CMS. Aplikasi Aura CMS ini merupakan sebuah sistem manajemen konten yang digunakan untuk membuat dan mengelola situs web, teman-teman. Aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk membuat, mengedit, dan mengatur konten pada situs web. Serangan XSS dapat menyebabkan eksploitasi pada aplikasi web dan mengancam keamanan data pengguna. Nah, tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mempelajari metode serangan cross-site scripting terhadap aplikasi web dan menemukan cara-cara untuk mencegah serangan tersebut. Nah, metode penelitian yang diambil oleh penulis yang digunakan pada penelitian ini meliputi studi literatur atau penelitian terdahulu, analisis kebutuhan sistem, perancangan sistem pengamanan, pengujian dan analisis, serta pengambilan kesimpulan dan saran. Nah, objek penelitian ini adalah aplikasi web Aura CMS yang rentan terhadap serangan cross-site scripting. Nah, dari implementasi sistem ini, saya mendapatkan hasil dari penelitian ini adalah berhasil mengidentifikasi metode serangan cross-site scripting atau XSS terhadap aplikasi web Aura CMS dan mengimplementasikan langkah-langkah pencegahan yang efektif untuk melindungi aplikasi dari serangan XSS. Dalam penelitian ini telah dirancang dan diimplementasikan sistem keamanan yang dapat mencegah serangan XSS pada Aura CMS. Pengujian dan analisis yang dilakukan menunjukkan bahwa sistem keamanan yang diimplementasikan berhasil melindungi aplikasi web dari serangan XSS dengan efektif. Nah, dari jurnal yang saya baca ini, kelebihan dari penelitian ini yang dapat saya ambil adalah yang pertama, penelitian ini memberikan pemahaman yang mendalam tentang serangan cross-site scripting atau XSS dan cara-cara untuk mencegahnya pada aplikasi web Aura CMS. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang komprehensif, termasuk studi literatur, analisis kebutuhan sistem, perancangan sistem pengamanan, serta pengujian dan analisis. Yang ketiga, penelitian ini memberikan kontribusi dalam meningkatkan keamanan aplikasi web dengan mengidentifikasi dan mengimplementasikan langkah-langkah pencegahan yang efektif terhadap serangan XSS. Dan yang keempat, penelitian ini menggunakan studi kasus pada aplikasi web Aura CMS sehingga hasil penelitian dapat diterapkan secara praktis pada aplikasi serupa. Dan yang kelima, penelitian ini memberikan saran-saran pengamanan yang efektif bagi pengembang web dan pengguna untuk mencegah serangan XSS. Nah, kekurangan dari penelitian ini adalah yang pertama, terhadap lingkup penelitian pada aplikasi web Aura CMS saja, sehingga hasil penelitian mungkin tidak dapat secara langsung diterapkan pada aplikasi web lainnya. Jadi dia hanya berfokus pada satu aplikasi, yaitu aplikasi web Aura CMS. Dan yang kedua, tidak adanya informasi tentang ukuran sampel yang digunakan dalam pengujian, sehingga sulit untuk mengetahui sejauh mana generalisasi hasil penelitian ini. Dan yang ketiga, tidak adanya analisis terhadap efektivitas sistem keamanan yang diimplementasikan dalam jangka waktu yang lebih panjang, sehingga tidak dapat diketahui apakah sistem tersebut dapat bertahan
dari serangan XSS dalam jangka waktu yang lama. Dan yang keempat, tidak adanya perbandingan dengan metode pencegahan XSS lainnya, sehingga sulit untuk menilai keunggulan metode yang diusulkan dalam penelitian ini. Oke teman-teman, hanya ini yang bisa saya simpulkan dari jurnal yang saya baca ini. Untuk kelengkapan deskripsi dari jurnal ini, nanti saya akan sertakan di deskripsi video. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Apa? Kenapa? Cross-scripting attacks. Kita ngerasa kebingungan kan sudah menggunakan encoding output. Menggunakan metode